Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cek cek, cek cek. Ini suwe-suwe tukang sone tak santet. Cek cek. Beli bawang dapatnya kacang. Bupati Pemalang, kok jalanmu banyak berlubang? Saya hari ini ngaji 2 tempat di Pemalang, semua jalannya jelek. Subhanallah, jadi bisa merasakan adanya ombak tanpa air. Itulah Pak bedanya Jakarta dengan Pemalang. Kalau Pemalang itu banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi apapun itu bentuknya kita syukuri. Kita sama-sama menikmati malam hari ini sebagai salah satu tanda bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bersyukur lagi kenapa? Tradisi-tradisi seperti Maulid, Isra. Nah, apa ya? Apa dibalik weh, aku ngeson kowe ngaji ning kene. Servernya terlalu jauh mungkin. Atau ketoke sone rong dibayar. Cek cek cek. Jangan diganti Pak, saya itu pengajian bawa mic sendiri. Karena saya tahu kalau mic dari panitia itu bahaya. Dipakai MC, sambutan ketua panitia, lo. Karena soundnya jelek maka pengajian anggap selesai. Cek 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 dan cok cok. Kita bersyukur, kenapa? Karena tradisi-tradisi ini bisa kemudian terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena kebetulan di Indonesia tradisi Ahlus Sunnah dijagai oleh organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Dan ini bentuk keadilan Allah. Suwe-suwe tukang sone tak krek ndase kok iki. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin banyak negara lain yang lebih islami dibandingkan Indonesia. Contohnya Saudi Arabia. Mungkin mereka lebih utama karena mereka mempunyai kota Makkah dan Madinah dengan segala keutamaannya. Bagaimana enggak utama? Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Pemalang. Jumatan sekali di Masjidil Haram. Cek cek. Becek becek. Becek matamu.
Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Pemalang. Makanya jangan kaget kalau ada orang haji dari Pemalang pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena tabungannya masih banyak. Cek. Tetapi kemuliaan Arab Saudi dengan segala keutamaannya tidak mampu mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga tradisi itu. Dulu Arab Saudi Ahlus Sunnah, tapi sekarang dikuasai oleh orang-orang Salafi Wahabi. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan di Indonesia nggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu adalah politisir dari Wahabi. Kenapa? Mereka pengen menghancurkan tradisi Ahlus Sunnah dengan cara mengatakan tidak NO-NO-an. Dan ternyata dunia membuktikan bahwa tradisi Ahlus Sunnah paling banyak tumbuh berkembang hanya di Indonesia. Makanya saya lihat di sini banyak bapak-bapak pakai baju NO. Saya doakan masuk surga. Bajunya. Ini kumisnya bagus, Pak. Kalau ada suami berkumis pertahankan. Fik, dia lele bukan buaya. MWC-nya berkumis. Maka coba dilihat, hampir semua tempat di Indonesia. Saya kemarin dari Riau, di 11 titik di Riau. Orang pengajian, Pak, Ahlus Sunnah, Masya Allah, satu lapangan 20.000 orang, hujan masih 10.000 orang. Kenapa? Karena mereka mencintai Ahlus Sunnah. Bayangkan kemudian kalau bangsa Indonesia sampai dikuasai oleh orang-orang non Ahlus Sunnah. Disitulah kemudian di mana-mana saya memfatwakan diri saya mendeklar diri saya bahwa saya adalah orang Nahdlatul Ulama. Di saat banyak ustadz nasional tidak berani ngaku NU. Kenapa? Khawatir gak diundang oleh orang non NU. Kalau saya nggak urusan, mbah-mbah saya orang NU. Saya pernah belajar di masjidnya orang Ahmadiyah. 4 tahun setengah saya ikut Muhammadiyah. Tapi saya tetap merasakan hati saya nyantolnya dengan NU. Saya 4 tahun setengah jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Gimana Gus perasaannya? Gak ada masalah. Masalahnya apa? Saya kurus. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Akhirnya saya nikah, ketemu istri NU. Istri saya NU, Bu. Pindah ke lingkungan NU, langsung gemuk 105 kilo. Kenapa? Nikah dengan istri NU gemuk, susunya cocok. Saya belum nikah, Gus, kok sudah gemuk, susunya gonta-ganti. Akhirnya saya pindah ke lingkungan orang NU, gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakiban makan, istighosahan makan, mujahadahan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi, pitung dino. Nganti MWC ini kayak biasa ikhlas. Maka saya katakan ini bentuk keadilan Allah. Satu negara yang dimuliakan dengan Makkah Madinah, tetapi kehilangan tradisi Ahlus Sunnah, sementara Indonesia di sisi negara yang lain mampu menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka yang dikatakan adil itu apa? Wada'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan adil itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Contoh, ibu-ibu punya anak 4. Yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Pertanyaannya, apakah yang namanya adil itu jatah jajannya harus sama? Tentunya jawabannya tidak.
yang SMA dengan SD pasti berbeda, yang kuliah dengan SMA pasti berbeda. Karena keadilan itu susah, makanya kenapa saya tidak nambah istri, karena saya merasa tidak bisa adil. Satu saja saya tinggal terus, apalagi 4. Atau mungkin dibalik, 2, yang satu di rumah, yang satu ikut ngaji. Gus Miftah mau nambah istri lagi enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau nggak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Kalau bapak-bapak di sini jelas, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Neng jopo ya, wong lanang ki codot kok. Wong lanang ki dalan delok cewek ayu bengok, wow. Pulang delok bojone, weh. Aku ya, weh tali, betok rupamu. Tapi memang keluarga itu kan pilihan. Wong dalam Al-Quran itu banyak macam keluarga kok. Minimal saya catat ada 4 macam pilihan keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Ibrahim. Nuh suaminya baik, istrinya jelek. Fir'aun suaminya jelek, istrinya baik. Abu Lahab suaminya jelek, istrinya jelek. Ibrahim suaminya baik, istrinya baik. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Merongos gue. Langsung ibu-ibu bilang, enggak sih do Ibrahim Fir'aun ya ora apa-apa. Kowe ngapa meneh? Oh, kopi ini durung teko. Aku ki yo batin kan mau kok ben gawe wedang kok tutupe pink lho. Oh, ya ono liyane lho. Oh, pink niku warna jomblo tak kandhani. Kopi. Sangite. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Kalau dikasih kopi mas, langsung diminum. Jangan sampai dia dingin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena manis tidak pernah kau hargai. Ya. Karena ketika panas tidak pernah kau hargai. Dan Gus Miftah prinsipnya seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ya. Tapi bohong matamu. Uripi rasanya kone-kone. Uripi kayak rumah makan Padang ya. Sederhana, tapi apa-apa ada. Enggak Pak MCN itu diunjuk kopi ini. Oh, tapi bohong. Iki ono kopi panas, degan adem. Tak ombe bareng mulai aku anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah bentuk keadilan Allah niku disyukuri. Awake dhewe ndelalah manggon ning Indonesia dengan tradisi Ahlussunnah yang kuat. Maka kenapa kemudian kita sebagai generasi penerus harus nguri-nguri tradisi itu. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus lupa dengan tradisi mbah-mbah kita. Makanya dulu Gus Dur ki jan wali tenan. Dulu yang pertama kali mempopulerkan dalil al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah niku sinten? Gus Dur. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tradisi lama ngaji kitab, tradisi lama nih. Tradisi baru sekarang sudah ada kitab dalam bentuk PDF. Tradisi lama ngaji kudu langsung ketemu karo kiai. Tradisi baru bisa nonton YouTube. Makanya kalau di Korea Gus Miftah dapat julukan wali YouTube. Saya 2 minggu yang lalu Pak dapat penghargaan itu 3 dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 hal. Saya mencatat 3 rekor. Rekor pertama, lelang belangkon yang hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya bikin belangkon 90.000 dibeli sama fans saya 900 juta untuk NU. Coba Anda bayangkan.
Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Wis angel-angel. Pakai sarungnya apa? Oh, gajah duduk. Saat cek sarung yang paling cok ngeremosi iki sone iki. Bubar. Jadi dapat penghargaan ini Pak. Saya lelang pas konser Muktamar Nahdlatul Ulama bersama Abah Lutfi dan band Padi. Belangkon dijual dan dibeli oleh orang Malang. Wahyu Ken. Itulah bedanya. Harta Pak. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system itu diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, dipe kancane. Oh alah tukang son. Mila lang ngesen iki mangkat ngaji cewek. Nguyuh ra cewek kok son. 900 juta dapat penghargaan rekor dunia 90 ribu dari 900 juta saya sumbangkan untuk NU. Yang kedua dapat penghargaan dai yang paling istiqomah dan konsisten pengajian di lokalisasi sudah 22 tahun. Jadi Pak MWC saya sudah 22 tahun membersamai lonte. Kalau bahasanya Pemalang apa? Telembok. Oh telembok. Sarungnya jenenge toldem ngono kaya. 22 tahun. Pak MCN mau ikut jangan. Berani masuk nggak mau keluar. Sing ngaji wayu-wayu bidane kene tua-tua. Wis tuwek-tuwek ngaji tungkake slonjorke walah yuyu. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek to yu. Kayak mesti muslimat ya, kita ambune balsem. Fatayat kan parfum. Kalau Fatayat itu ya kelasnya ya apa? Kelasnya ya STNK, setengah tua ning kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh mati. Ibu muslimat, muah. Penghargaan ketiga apa? Saya dapat penghargaan yang ketiga adalah selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada ratusan truk gambarnya Gus Miftah. Tapi yang paling menjijikan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ono tulisane silitmu adalah rezekiku. Masuk. Jadi orang-orang itu seneng sama saya tuh karena quote-quote itu loh Pak. Kayak jomblo-jomblo anak-anak kecil gitu, jomblo ya tentang quote jomblo, janda ada quote janda. Pokoknya apapun bisa saya jadikan quote. Tentang pendosa saya bikin quote untuk para pendosa. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Asik. Kami ini cangkemnya ahli maksiat ya. Asik. Jomblo, saya juga punya quote jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Janda, saya juga punya quote. Bahagialah kalau kamu nikah dengan janda, minimal dia jujur, tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Dijogo Pak anakmu. Bocah-bocah cilik saya gigi jan ngakune muslimah, senengane mlumah karo Masuk rektor, Pak Kiai. Iki kursi ini melorot iki lho. Kita rondo ini. Lah bentuk keadilan itu tidak harus sama. Dan Allah menganugerahkan jatahnya Indonesia
untuk mengawal tradisi-tradisi Ahlus Sunnah. Makanya kenapa saya bangga ngaku orang NU. Di saat banyak dai nasional tidak mau ngaku NU, saya bangga. Aku kalau bocah-bocah Banjar iki senenge ra umum. Sesuk iki ibu-ibu lak golek mantu, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Oh. Jelas. Kiai saja dijaga apalagi anakmu. Banser itu kan prinsipnya satu, berani mati tapi jangan sampai lapar. Luwe yo merongos. Banser itu wong paling ikhlas loh, mangkat pengajian dhisik dhewe ngatur jamaah jemput kiai. Sing liya lungguh ki ngadeg dhewe jajal. Kuwi Banser. Dan kau malah kali manuk guys. Iki ngapa saya? Tanganmu ning ngarep ngapa ta, Bro? Oh, artis. Tapi kan kali titik. Masa ya? Jagoan kayak dia begini enak ya? Masa dia begini? Aku cek duit kita ini. Nyata kayak banyak tak kayak duitnya. Duit anyar-anyar. Ser. Rene lah matane. Iki sisi, sing nyekeli titik. Ngapa kowe iki? Titik cilik banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Tradisi-tradisi Isra Mi'raj niku sing iso mengawake dhewe, Pak. Saya tuh diskusi sama teman-teman Muhammadiyah, Gus, kok wong NU lah gawe pengajian iso top. Ya itulah NU. Maka kalau ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah bunyinya apa, Pak? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Apa bedane wong NU karo Muhammadiyah? Bedane siji. Lah wong NU biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede ndase. Matamu kok ndase kok piye to iki? Malah ndas-ndaske Muhammadiyah kalau ngawur ya. Dan ini bentuk keadilan Tuhan. Di Indonesia diciptakan NU dan Muhammadiyah. Intelektualitas Muhammadiyah. Kita harus mengakui, Pak. Lah wong Muhammadiyah kon gawe kampus luwih pinter. Gawe sekolah luwih pinter. Rumah sakit luwih pinter. Tapi sebaliknya, lah kon gawe pondok luwih pinter wong NU. Ini keadilan. Maka kiai pun Allah adil menciptakan macam-macam kiai. Coba lah kiai iki sak donya modele mung siji, enggak menarik, Pak. Mila diciptake ana sing ngalim kaya Kiai Said. Ana sing sugih kaya Yusuf Mansur. Ana sing ganteng kaya Gus Miftah. Umpamane sak misale Umpama ngapuse karo ketua MWC ganteng aku. Iki kaya lele sih. tekel bukan matil. Loh kan aku sering ngomong, Pak. Kenapa tau kiai itu beda-beda? Karena Allah itu adil. Kalau kiai itu digawe modele siji tok ora menarik ya. Makanya macam-macam bentuknya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mukjizat dan kelebihannya juga beda-beda, Pak. Kan betul-betul. Maka kamu santai saja jadi santri. Santri bisa jadi apapun. Santri iso jadi presiden, Gus Dur. Iso jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Iso jadi gubernur, Khofifah. Iso jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Iso jadi menteri, Gus Halim. Iso jadi kiai viral. Wah, terima kasih, terima kasih. Makanya ketika saya ketemu Mbah Dim Kendal, Abah Lutfi, Mbah Yaidin almarhum almaghfurlah Ploso, niku ngendikane ngoten, "Le, lak golek wong alim ning NU ki wis akeh, ning sing kentir kaya awakmu ki jarang." Lah golek wong alim sak nggon-nggon wonten. Dan saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak pasti murah kecuali adab.
Makanya kalau kamu pengen jadi yang mahal, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit namanya langka, kalau langka namanya antik, kalau antik harganya mahal. Kiai ki oke, sing ngurusi lonte jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah termasuk barang yang sedikit. Berarti Gus Miftah langka. Kalau langka berarti Gus Miftah antik. Berarti Gus Miftah regane ngono mau enyang. Insya Allah malam hari ini bayaran Gus Miftah 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Kata MWCNU malah 7,5 M, pitulungan setengah maksa. Ini betul keadilan Allah. Sing alim kaya Gus Bahak, Gus Koyum, Pak Kiai Said, nggak terbantahkan. Sing pendekar kaya Gus Maksum, Gus Nuril, beda-beda klasifikasinya. Wong Nabi lagi ngoten, nono sing sugih kaya Nabi Sulaiman, ono sing dadi raja kaya Nabi Dawud. Begitu mudun, ono sing sugih kaya Kiai Asep Mojokerto, ono sing dadi presiden kaya Gus Dur. Ono nabi sing kere, sinten Isa. Begitu mudun, Mbah Lebaine Jayabaya kere umpamane. Kene kampungnya apa jenenge? Tanah Baya. Sing ngurus wong mati jenenge apa? Lebe Mudin. Nah, mungkin juga ada di Tanah Baya kayak Nabi Isa. Apa kere umpamane? Siapa ketua MWC umpamane? Beda-beda ya. Umpama tak kayak bedanya. Enggak Pak Kiai. Atur suwun. Diminum ya. Ini kemarin saya ngaji di Pekanbaru tak kasih aku orang pulang stroke. Orang. Beti temen. Pak Kiai tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Maka malam hari ini kita bersyukur nguri-nguri tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bentuk Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita mulai dengan membaca sholawat. Ayo selawatan yuk. Ono baca hadroh rawi. Oh wis minggat. Karena gak ada tim hadroh, sholawat dianggap selesai. Batal. Ibu-ibu mau selamatan? Mau lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Pak MC ngerti lagu dangdut apa ora? Tahu? Kartonyono tahu? Oh. Biar aku sebetah suwe-suwe belum nih sakit nggak tadi? Tahu Pak? Mendung tanpa udan, sok gaul. Dulu mendung tanpa udan. Jenengan perso, mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Ngaceng tanpa kelon. Jangan mendung tanpa udan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terpaksa selawatan tanpa musik. Karena mungkin di sini musik diharamkan. Bocah-bocah hadroh wis minggat iki kepiye iki? Endi menungsane? Enggak. Ora bayaran. Ora bayaran. Wah, tanda-tanda iki. Ben yo selawate wong NU mawon. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman wal ali wal bimang wal ali wal ashabi mang saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali
brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih Allah salih wal ali wal ali kebacot temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesih donyaku sing isih ana saling iman saling wal ali wal ali wal ashab. Sekarang dijawab dengan kencang. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling saling wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau cerita salah satu dasar kenapa Deddy Corbuzier itu masuk Islam itu karena penjelasan saya tentang Isra Mi'raj. Karena waktu itu dia mengatakan Islam itu agama yang tidak logis, agama yang tidak masuk akal. Deddy niku lak wonge pinter banget. Gelare S3 PhD. Niku kuliah teng Amerika. Bahkan dia merupakan juara the best mentalist in the world di dunia 2 kali di Amerika. Deddy niku napa-napa iso, sing ra iso mung siji, nyisir rambut. Waktu itu dia tanya begini, kok agamamu itu nggak rasional toh Gus? Maksudnya apa? Mosok ya Nabi Muhammad jalan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha. Itu kan nggak masuk akal. Maksudnya, ya mana mungkin bisa? Mekah Palestina itu kalau naik bis Pak, berapa jam? 64 jam. Kalau PP 128 jam. Belum lagi naik ke langit ketujuh. Ini nggak masuk akal, Deddy bilang. Maka kemudian saya jawab, saya diminta untuk memberikan penjelasan. Waktu itu nggak tanpa tag, tanpa konsep, itu tanya pas siaran di YouTube. Saya waktu itu mikir, mosok aku rasa jawab pertanyaannya Deddy, mosok gondrong kalah karo gundul, kan aku malu. Deddy itu tak kasih nama lain, Mataram, manusia tanpa rambut.
Perbakin Persatuan Batuk Kinclong. Waktu itu saya bilang, ayat yang tadi saya baca apa bunyinya? Iqra bismi rabbik. Hey Dad, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Itulah yang membedakan antara agama dengan ilmu pendidikan. Yang namanya ilmu pendidikan itu harus ilmiah, bisa dibuktikan, tangible, terukur. Kalau agama nggak harus terukur. Karena kalau semua agama terukur, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pendidikan. Wong ora usah duwe agama, cukup kuliah mawon. Mila kadang-kadang agama ki ya lucu. Kayak dokter kula kondo. Sing lucu ki wong Islam, Gus. Lah napa? Wong sing ngentut silite ngopo wudu sing diraupi raine. Lah ganjo ta mriki? Kula kan jawab, akhirnya kula jawab, dokter, mboten kok lucu, niku iso dilogikake. Logikane pripun? Ngopo wong sing ngentut bokonge wudu kok sing diraupi raine? Padha karo dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokong? Mbok matane kuwi disuntik. Nomor loro, kenapa sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Karena rasa malu itu tempatnya di bokong. Mila kalau ketua MWCN ngentut tut, mesti sing ditutupi rai. Isin aku, ora mungkin. Isin aku, ora mungkin. Akhirnya kula kondo, sing goblok yo dokter ku ya. Lah ngapa Gus? Dokter ki goblok. Buktine apa? Sabut wong teko ditakoni kan goblok. Apa yang dirasa, kamu sakitnya apa? Kalau pinter ngapain tanya? Yang pinter itu cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Orang no sapi takoni sapi, gue lara apa? Kayak banser iki marane dokter takoni, kowe ngopo wingi pengajiannya ke titit wae? Artis, Pak. Artis. Awalnya kaya belalai, gara-gara artis jadi kaya pentil. Anaknya siapa kek? Bandri kek? Jenengmu siapa? Siapa? Mas Tam? Tam siapa? Oh Mas Tam. Elek temen kayak Rai ini ya. Mudah-mudahan Was Tam masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Berarti berpengajian Mas Tam mati ya. Wis disangoni. Usangoni ora apa. Asine ki Was Tam ki putih. Tapi mbiyen jaman nom-nomane nguyuh ning isor tiang listrik. Lah ora cewek malah tutul-tutul ke tiang listrik, kesetrum ter. Dadi mireng kaya Mas Tam ki. Gak apa-apa Was Tam, kalau kamu dibilang hitam gak masalah, saya gak usah takut dibilang hitam. Buktinya tahi lalat lebih menyenangkan daripada panu. Wah. Masuk, Pak Eko. Masuk deh. Gus Miftah Pak Eko matamu. Jadi gak semua agama itu harus dinalar, gak bisa. Contoh begini, jangan kemudian memahami peristiwa Isra Mi'raj dengan menggunakan nalar. Walaupun bisa saya nalarkan. Jangan memahami peristiwa penyembelihan Nabi Ismail dengan menggunakan nalar. Jangan memahami Nabi Musa ngebuk segoro dadi dalan dengan nalar, ya iso. Maka belajar agama itu menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Keyakinan itu di dalam hati, bukan di dalam akal. Milolah akal ku iso ngapusi, hati rabakal iso ngapusi. Maka kalimatnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang namanya yakin itu di hati, bukan di kepala. Wong itu kalau ngandreke kepala pinter, biasanya sok minteri. Wong gila jujur biasanya, wong niku nyuwun salah goblok biasanya jujur. Mila nak kula duwe santri teng pondok luwih seneng goblok tapi jujur daripada pinter gaweane ngapusi. Ayo tak takon, DPR sing korupsi kae. Kayak wong pinter apa wong goblok? Wong pinter tapi ora jujur, mila gaweane ngapusi. Nguntal duit rakyat korupsi.
Mila aku kondo kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi sing nguntal duwite rakyat jenenge Bajing. bajingan. Kula wau kondo. Kan kula tau membagi duit niku 200.000 teng mbak-mbak PSK teng Jakarta. Wong 100 tak bagi kabeh, tak kon mandek nglonte malam itu. Tak bagi duit, kowe mulya ya, Nduk. Nggih. Lah, kula ki kelingan, biyen ning Semarang niku ana anggota DPR, calon anggota DPR pengen nyalon nyogok suarane rakyat, nuku suarane rakyat 30.000. Lah kula mikir, lonte sing paling murah sak jam 200.000, suarane rakyat 5 tahun dituku 30.000. Berarti luwih larang lonte tinimbang suara rakyat. Hidup lonte, aku yang ngono tak. Sengit aku, mosok suara rakyat 30.000 Pak. Yang tangkap KPK itu kan bajingan. Lonte 200.000 sak jam Mosok kita kalah sama mereka gitu. Hati-hati nih. Cuma 30 menit kali. Melakukan 30 menit. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka pernah sering cerita. Lah uang gila pinter Pak, gaweane ngapusi, lah goblok malah biasanya jujur. Jadi kula niku mbiyen duwe kanca haji. Tahun 2015. Kula niku mangkat kaji tak durasi 2 tahun sekali. 2015, 2017, pokoknya 2 tahun sekali. 2015 kula niku haji, ketemu teman saya Madura. Orang Madura itu kan pinter-pinter terus ngeyel-ngeyel. Terus Madura itu lucu, bakul sate. Ngopo? Sing sumuk wonge sing dikipasi sate nih. Madura dilawan. Jadi dulu di Jogja itu ada Madura. Diceritani Beb Anis Solo itu wali. Lah dia nggak percaya. Akhirnya dia sowan kepada Beb Anis di Solo. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Apa kabar Beb? Alhamdulillah khair. Begitu ngomong seperti itu, Beb Anis bilang, saya tahu Anda pasti orang Madura. Dia langsung teriak, nah ini bener wali dek. Saya belum ngomong dia sudah tahu dek. Dia cangkemmu ketok bro. Kanca kula Madura niki ngeyel, Pak. Pripun mboten ngeyel? Di depan Masjidil Haram itu kan ada tulisan mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Rata-rata orang Madura itu kan NU dan ciri khas NU itu ngerokok. Kecuali saya NU nggak pernah ngerokok. Bapak saya perokok berat, saya nggak ngerokok. Bapakku tak kandani, Pak, ampun ngerokok, mungkin mati loh. Tidak mati ya sumet meneh nih. Akhirnya kemarin saya pulang bawa buku bahaya merokok, tak kasih bapak saya. Bapak saya langsung berhenti membaca. Lah bapak kula tak kandani, Pak, menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Bapak saya malah seneng. No, bukti ini 15% meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Oh iya, tetap kalah kalau bapakku ki aku. Sing cetha wong rokok niku dideni asu, kalau dideni maling. Maling anjing itu takut sama perokok. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Kulo kan biyen kajaman kekancan kali entus niku ngerokoke buanter. Kulo ya ora tau ngerokok. Kulo ngaji pertama teng omahe Dalang Entus niku tahun 2002. Tahun 2002 itu saya udah ngaji di rumahnya Dalang Entus teng Bengkli mriki. Isuk-isuk ditawari udut kali pembantune Entus. Pak Kiai, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote siapa? Malah dicocot-cocot. Jadi kula niku akan ngomong ngapak rada fasih. Mergo kula kancan Entus ganggu sangat. Entus tuh ngaji kitab hikam di tempat saya. Makanya kalau Entus ngomong sama saya pasti pakai bahasa ngapak. Mila kula ketularan. Sing lucu wong ngapak dolan ning kampunge wong Sunda. Mampu kampunge wong Sunda, wong ngapak nginjak kotoran. Lah wong ngapake ki bengok. Taine siapa ki? Dijawab kali tiang Sunda, iya mah taina urang. Lah urang miturut wong ngapak niku karo miturut wong Sunda niku beda.
Menurut orang Sunda orang itu orang, menurut orang Ngapak orang itu udah. Akhirnya orang Ngapaknya ngamuk, inyong ora percaya, masa ta ini orang gedene sekian. Lucu. Jenengan masih ngalami wartel zaman dulu. Nah, kalau wartel itu telepon ke Jogja kok yang dituju sibuk, itu bahasanya Inggris, Pak. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau di Pemalang sama Tegal, ora, Pak. Nomor telepon yang sira tuju langka, telepon mending ya. Bocah kula Madura niki pinternya nggak umum. Ini saya buktikan bahwa orang pintar tuh penyakitnya keminter tolong ngapusi. Mamnu tadkhin, dilarang merokok. Wong Madura NU ngerokok, di depan haram merokok. Gus ngerokok dulu, sekarepmu Gus. Polisi datang. Polisi Arab namanya apa? Askar. Tak dongake kabeh sing dalu menika ikhlas lungguh hudan-hudanan sesuk iso munggah kaji. Amin. Ini mau ngamin tok yakin orang mangkat. Minimal amin dulu lah. Nah, ibu-ibu ya Allah nggak bagian tikar nggak apa-apa Bu. Ya nggak kebagian tikar insya Allah pulang little body. Sini deh kata little body. Ngerokok Pak. Polisi datang, dia bilang haram, matikan. Polisi ini minggat, ngerokok maning. Wong Madura dilawan, boleh. Akhirnya apa? Polisi datang lagi. Haram, matikan lagi, cecek. Polisi ini lungo, yang ketiga kalinya ngerokok lagi. Akhirnya polisi ini jengkel Pak, ngajak teman polisi yang lain, teman saya ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Lah teman saya ini pintar. Pintarnya di mana? Dia tahu hukum di Arab Saudi itu tidak diberikan kepada 1 orang buta, 2 orang bisu, 3 orang budak. Begitu dia ditangkap sama polisi Arab, pura-pura bisu. Lah ngomongnya sama saya lah, modar tuh ya. Masa ya aku nanggepi ho. Akhirnya yang terjadi apa? Sama polisi Arab dilepas lah. Karena tahunya dia orang bisu gitu. Kayak duding kulo lah danjok tapi aku jawab kepiye jalan. Udah ketular Pak. Tular mbahmu. Akhirnya begitu polisinya pergi, dia dilepas, saya bilang ular taubat, mulai kelakon gue bisu tenan. Akhirnya dia sujud depan Ka'bah, tangannya diangkat, ya Allah, hanya guyon ya Allah. Loh, tapi kalau mau cerita Pak, jenengan itu ampun nganggep Gusti Allah iso diajak guyon. Gusti Allah iso diajak guyon. Ana waline Gusti Allah namine Barah, niku disenengi karo Gusti Allah. Sampai Nabi Musa mawon kon njaluk donga karo jenenge Barah. Lah ketika Nabi Musa kita kon, ngopo kok aku dadak njaluk donga ning Barah? Apa jawab Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena yang namanya Barah itu sehari bisa membuat saya tertawa sebanyak 3 kali. Jadi Gusti Allah ya iso diajak guyon, Bro. Mila ngelakuin donga aja sepaneng-sepaneng, donga ya Gusti Allah malah megan lho kecangkemmu. Yo mak ngomong apa to, Bro? Mila kadang-kadang guyon iki ora apa-apa, Pak. Pak dongane Pak MCNO kok susu gampang wae. Mat kolam cing komat teko salam blenjing ora apa. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin, serampung. Kowe jomblo-jomblo ya ndonga aja terlalu serius. Ya Allah. Kowe donga ngatur. Kula pengen duwe bojo ingkang SDSP, semok depan, semok belakang. Soalnya kula pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu, halah. Suwen, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, kok dicek lagi, ya Allah. Peninjauan kembali, Bro. Pinter, tapi gaweane ngapusi. Lah, kula mbiyen teng Lampung, Pak. Ibu kula niku gadah rewang teng pondok. Bocahe jujur tapi goblok. Nganti gobloke ra iso maca, ra iso nulis.
Zaman biyen wong pacaran tanpa telepon-teleponan, tanpa SMS-an, mergo urung musim HP. Apa yang mereka lakukan? Surat-suratan. Lah rewange ibu kula niku ra iso maca, begitu oleh surat saka pacare, surate mung diombang-ambung. Akhirnya ketemu kula takoni, "Mbak niku napa?" "Surat cinta." "Saking sinten?" "Pacar kula." "Isine napa?" "Kula mboten ngerti wong kula ra iso maca." "Kowe pengen ra ngerti isine?" "Nggih pengen." "Carane pripun, Gus?" "Tak wacake." Jawab, "Ampun, Gus, mungkin tak jenengan macake ndak jenengan ngerti isine." Lah kula kandhani, "Gampang, tak wacake kupingku tutupen." Lah mergo wong goblok percaya. Oh, lah ditutup kupingnya ora bakal krungu. Akhirnya surate kula waca, kuping kula ditutup. Goblok aku. Makanya kenapa dalam Islam kemudian kita diperintahkan untuk menyeimbangkan antara akal dan hati, ulul albab, supaya apa? Otaknya cerdas, hatinya dadi. Kan ngoten. Lah, Deddy Corbuzier itu termasuk orang yang akalnya besar, tetapi hatinya kurang. Kenapa? Karena belum ada keimanan waktu itu. Akhirnya kalau jawab, saya nganggo hati ya bro, aja nganggo otak. Saya bilang, Nabi Muhammad ku Isra Mi'raj melaku dhewe apa dilakoke? Menurutmu dilakoke? Mila kalimate asra. Ora kok melaku dhewe tapi dilakoke. Sing nglakoke sapa? Allah. Sing gawe peristiwa Isra Mi'raj. Lah sing gadah kagungan kersa niku Allah. Gak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakune dijawab sing banter. Muga-muga dalu menika kabeh pikantuk kun fayakune Allah. Lah Allah wis pengen ngangkat derajat mulai enteng. Piye ora? Aku iki tahun 2009 montore ora duwe tak kandhani. Waktu itu saya masih mau 5, mantep-mantep mangan melu maratua. Bahkan M10 mantep-mantep mangan melu maratua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 mantep-mantep mangan melu maratua muring-muring menantu meneng mawon, maratua mati, menantu melu marisi. Maratuaku malah ngamuk. M1 napa Pak? Matamu. Terlalu. Malam hari ini tak dongake kabeh pikantuk kun fayakune Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Siapa yang bisa menolak kun fayakunnya Allah? Oh, apa kan? Oh, sing nutupi proyektore bokonge iki. Sorry ya, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Coba kita bayangkan bagaimana mendapatkan kun fayakunnya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang mustahil, Pak? Gak ada. Sopo sing bayangkan biyen Pak Jokowi iki dadi presiden? Wali kota mangkat ning Jakarta dianggap ingah-ingih. Gusti Allah ngersake presiden, bro. Coba detik-detik akhir semua orang mengira wakil presidennya Pak Mahfud MD. Kurang setengah jam ganti Kiai Ma'ruf. Siapa yang nyangka? Deddy Corbuzier belajar Islam sudah 15 sampai 20 tahun. Orang tahu nyantol. Ketemu semua ustadz top di Indonesia. Enggak nyantol. Ketemu saya 8 bulan dapat hidayah. Kun fayakunnya Allah. Kulo niku lak kenal Deddy gara-gara ceramah saya di kafe viral. Kemudian saya diundang acaranya Deddy Corbuzier, kopi susu. Hitam putih. Lah ya kan kopi hitam susu putih goblok. Susu coklat. Untung sing disuguhke kopi. Kalau kopi susu kula mumet, Pak. Kopi ini tak ombe, susu ini tak sekeli. Amut. Leh cengengesan ya. Kaya kula wingi lak muktamar teng Lampung ngajak Nikita Mirzani, pertemuan Gus-gus Nusantara teng Lampung. Lah kanca kula niku foto kalau Nikita Mirzani karo ngudak kopi ngoten iki. Diposting ngopi dulu ya. Ternyata kalau kandhan itu namanya kopi susu. Kopine diaduk, susunya dilirik. Halah krungu susu nyenges wae lho Bang iki. Wis tuwa. Ingat laki-laki itu seperti soda. Artinya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira.
Mesti rondo kayak. Oh bukan, ya meh. Ya moga-moga ibu sing guyumo panjang umur ya Bu. Jadi wong sak donya mati jenengan urip dhewe iki. Kalau Allah berkehendak, kenal saya 8 bulan, semua pertanyaan tentang Islam bisa kejawab, akhirnya masuk Islam. Bukan saya yang hebat, kun fayakunnya Allah. Saya ada tamu dari Australia, Ma Antonio Skodori. Saya mengislamkan Dedi 2019 tanggal 21 bulan Juni, bulan Oktober ada tamu dari Australia. Datang ke Indonesia, ketemu kulo. I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Why? Kenapa kamu mencari saya? Toh orang Islam di Australia banyak, apa jawabannya? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda menyenangkan. Gara-gara Islammu yang menyenangkan, saya tertarik masuk Islam. Maka saya bilang, orang non-Islam tidak membaca kitabmu, tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca dan melihat akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu pengen orang lain masuk dalam agama Islam, gak usah dipaksa, tapi tunjukkanlah akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Mila kula niku ngislamke wong wis ratusan, Pak. Di rumah saya tak kasih Al-Quran untuk hadiah bagi mereka yang masuk Islam. Setiap saat wonten, Pak. Ngono kok kula drama di gereja di kafir-kafirke. Kowe sing rong tau ngislamke wong Islam, aku ngislamke wong atusan kok mau kafir-kafirke. Miftah kafir. Yo gampang, syahadat meneh rampung. Gitu aja kok freeport. Aku mau ngomong apa? Ayo men soalnya bosok kok. Sponsor. Kalau kun fayakunnya Allah tunjukkan, Australia masuk Islam. Tak syahadat ya, syahadu la ilaha illallah, rampung syahadat, mangan mulai neng Australia. Cuman sehari tok di Jogja. Mau pengen ketemu mulut no. Sing lucu sak derenge mulai kula suguh panganan belas ra dipangan. Akhirnya bojo kula jengkel iki dimasake apa sing kira-kira cangkeme doyan. Akhirnya dimasake sayur bung, disuguh sayur bung malah cangkeme doyan. Lah takon kula, what is this? Ini apa? Mumet ndas bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya kula jawab, this is a bung. Malah takon, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Kalau jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Malah jawab, amazing, dahsyat. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arma berakoti wah. Wasman, pengen mangan bong tua man? Kalau Allah sudah menampakkan kun fayakunnya, nggak ada yang susah le. Coba kamu lihat Nabi Yunus dimakan ikan, kun fayakunnya Allah berlaku. Di dalam perut ikan Nabi Yunus tidak merasa kesepian, justru merasa seperti iktikaf di dalam masjid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba Nabi Ibrahim mendapatkan kun fayakunnya Allah, apa? Dibakar Raja Namrud, nggak kepanasan. Kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ismail dipotong lehernya, Allah menunjukkan kun fayakunnya, last minute diganti dengan leher seekor domba. Nabi Musa lebih dahsyat, perang lawan Fir'aun. Itu sejarahnya keren itu. Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun punya keputusan raja. Siapapun bayi lahir dalam keadaan perempuan, dalam keadaan laki-laki bunuh. Bayi lahir pateni, lahir didit apa tutut? Didit pateni. Tutut aman. Itu bedanya kalau zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah didit aman, tutut pateni. Zaman Fir'aun didit pateni, tutut aman. Lah kaya dorje, tutut apa titit? Ya tut, ya tit. Kalau diajar karo wartawan gara-gara komentar soal dorje, wong kula takoni kok. Gus, gimana kalau dorje mati dalam keadaan perempuan? Annasu ya mutuna ala ma'asu. Lahirin biar lanang ya mati ini kudu lanang. Beda. Wong lanang mati Allah maghfir lahu. Wedok mati Allah maghfir lah.
lak lanang mati wedok mati banci wong lanang mati almarhum, perempuan mati almarhumah, banci mati aluminium. Siapapun yang lahir dalam keadaan laki-laki bunuh. Allah ngatur skenario. Malah di belakang kerajaan Fir'aun ono bayi teko dalam keadaan lanang. Arep dipateni karo Fir'aun. Bojone matur, aja mok pateni. Wong-wong sing lahir ning kono ke kabeh mok pateni iki teko dhewe, aja mok pateni. Akhire Fir'aun manut. Dan sejarah mencatat sejak saat itu wong lanang manut karo wong wedok. Wong wedok ngatur-ngatur wong lanang lumrah tak kandhani. Wong wedok iki lak dilarani ra tau lali, tapi lak nglarani ra tau kelingan tak kandhani. Apa meneh jilbabe pink. Alah, sing jilbabe ireng insyaallah luweh nemen. Nembe nikmat dadi anake Fir'aun, anak angkat. Dadi nabi, ada perintah. Mus, nggih Gusti. Perangi Fir'aun. Niku lak nganggo utek ora bakal wani. Mong anak angkat kok perang karo raja. Padahal Fir'aun itu lah raja di raja sampai dia mengatakan ini rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ki uripe digawe penak kabeh, Pak. Fir'aun niku kudanan sing pilek ora irunge, banyu kudane. Fir'aun mangan sambel sing mules ora wetenge sambele. Sami kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing lara tiang listrike. Sing mangan duwe KTP kan? Akhirnya apa perang? Singkat cerita, Fir'aun kali Musa perang. Tak takon ora cah lanang kuwi. Musa menang apa kalah, Le? Musa menang apa kalah? Kalah, buktine melayu kok. Musa kalah, melayu ketemu segoro. Pilihannya loro, bablas nyemplung segoro, balik dipateni karo Fir'aun. Apa yang membedakan posisi Fir'aun dan Musa ketika berhadapan-hadapan? Bedone siji le, saampu-ampue Fir'aun ngaku Gusti Allah, selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Allah. Baru kemudian Allah memenangkan orang yang di dalam hatinya ada Allah. Kepuk tongkatmu Musa ning segara dadi dalan, terbukti. Maka wong sing ning jero atine ana Gusti Allah lha kuwi regane larang. Kula niku lak ngandani mbak-mbak PSK, kula kondo. Zaman pameran akik rame-ramene batu bacan teng Indonesia. Tahun 2018, kula niku menghadiri pameran batu akik teng Taman Mini Indonesia Indah. Ana batu akik di dalamnya ada kalimat Allah, payu Pak 7 miliar. Batu akik di dalamnya ada kalimat Allah 7 miliar. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, batu akik benda mati di dalamnya ada kalimat Allah harganya 7 miliar. Bagaimana kalau hatimu di dalamnya ada Allah? Berapa harganya? Tak ternilai. Rungokno. Hatimu aja nganti kelangan Gusti Allah. Apa meneh kowe mung soal jodoh lele kok dadak nangis, aku nganan kamu ngiri, akunya bertahan kamunya lari. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Yakin. Lah sesuk aku lo rabi Gus, lorong dua pekerjaan anak kula mangan apa? Halah kowe kudu paham. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro, siji rezeki, nomor loro dalan barokah goblok kok bayi lho. Banter salah bayi. Dalan barokah. Angel wis. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting tanpa suami, tanpa laki-laki bisa hamil. Siapa? Maryam. Mau ngaku pesen kalau ibu-ibu tanah ya, anakmu ojo melu-melu Maryam.
Gus, anak kula kaya Maryam apa ora dibojo meteng, ah kuwi diuntal codot. Codotnya siapa? Ya wastam. Ngaku. Iba do gede tet. Wastam batin. Oh, kiai ini asu. Ya Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita keakbaran Allah. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya mendapatkan keakbaran Allah. Lebih yakin dengan kebesaran Allah. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30 pengajian dianggap selesai. Lanjut. Gue benak mau hahe. Sampai subuhan sekalian. Oh, sampai pagi kuat. Cangkemku sing lonyot. Terus ngaji sak jam 1/2 rono kipas angin. Kenapa sumuk? Wanita hasbi jalallah untuk minta keakbarannya Allah. Ndonga sing khusyuk, maca selawat sing khusyuk. Mudah-mudahan semua yang datang dalam keadaan susah Allah bahagiakan. Semuanya yang dalam keadaan bermasalah Allah beri solusinya. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita berada di atas yang sama, tapi berada di atas takdir yang berbeda. Tetap yakin dengan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya tidak ada yang tahu. Jalani hidup dengan ikhlas. Ciri ikhlas apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. No bae. Olah dolanan HP. Alah. WA karo telembos. HP ini cross bae kaya piye. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la sarang-sarang hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad ilaha illallah. Sekali lagi hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hambamu yang beriman yakin ya Allah bahwa engkau akan segera menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Yakin pula bagi kami ya Allah engkau mampu mengabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Engkau akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau akan memberikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Engkau akan bahagiakan kami ya Allah. Bahagiakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.